Selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Pada pagi ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi ini, kita akan mengambil waktu bersama-sama bersaat teduh sejenak. Akan dimainkan instrumen dari KPPK nomor 1. Saudara sekalian, sekitar 2000 tahun yang lalu, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid begitu heran dan takjub sambil memandang ke langit. Pada hari ini, saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan iman kita agungkan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kenaikannya ke surga sekaligus merupakan pernyataan kuasa-Nya atas bumi dan langit, dan bahkan seluruh semesta ini. Karena itu marilah pada saat ini kita angkat suatu pujian dengan suara dan jiwa kita memuji kebesaran Tuhan dari KPPK nomor 14, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara, kebaktian pada pagi ini didasari dengan iman bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Nats pembuka pada kebaktian pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sebelum kita datang pada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita akan menaikkan suatu pujian dari KPPK nomor 271. Lebih kasihi-Mu, oh Tuhanku. Lebih kasih-Mu, ya Tuhanku. Inilah doaku, oh dengarlah. Janjiku padamu, lebih kasih-Mu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Dahulu dunia dan diriku, kini hanya Tuhan ku bersandar. Inilah doaku, agar ku kasih-Mu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Lebih kasih-Mu, ya Tuhanku. Inilah doaku, oh dengarlah. Janjiku padamu, lebih kasih-Mu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan begitu banyak salah,
begitu banyak beban hati, begitu banyak pergumulan akan kami terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Apakah kami mengasihi-Mu Tuhan? Apakah kami mengasihi-Mu? Hati kami begitu susah pada saat kami memikirkan pertanyaan tersebut. Sesusah waktu Simon menjawab, apakah kamu mengasihiku? Saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas semua dosa kami, ketidakpatutan kami, ketidaklayakan kami, semua hal-hal yang mendukakan Tuhan, juga mendukakan sesama kami, keluarga kami, bahkan pada dasarnya sangat melukai diri kami sendiri. Kami mohon ampun Tuhan. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kita telah diampuni oleh Kristus. Marilah kita bersyukur atas anugerah terbesar tersebut dengan menaikkan suatu pujian sebagai suatu pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang memimpin hidup kita. Pujian diambil dari KPPK nomor 242, Yesus Tuhan Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa jalan yang benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat padamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat ke-8 sampai ke-9. Kita akan bersama-sama membaca nats berita anugerah tersebut. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan memberikan salam kepada anggota keluarga. Salam damai, puji Tuhan.
Saudara sekalian, kita akan memasuki pelayanan firman. Sebagai lagu pengantar untuk pemberitaan firman, kita akan naikkan pujian dari KPPK nomor 222, Ku Percaya Pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita berdoa. 我们来低头祷告， Berkati pembacaan dan perenungan sabda-Mu ini Tuhan, 说请赐福我们的读经，我们的听你的话， sehingga setiap kami yang mendengar dimampukan untuk menyuarakan kembali kabar baik dengan sukacita. 让我们每一位聆听的，我们能够有能力再次去传扬这个好信息。 Di satu sisi Tuhan dipermuliakan dan di sisi lain umat-Mu diselamatkan. 一方面你得到你的荣耀，一个方面你的子民得到你的救赎。 Urapilah kedua hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini. 请高美两位仆人来去传扬这个好的信息， Berikanlah hikmat dan bantulah mereka. 给我们智慧，给他们帮助。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主基督圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Mari kita membaca dari satu bagian sabda Tuhan Lukas 24 ayat 44 sampai 53. 我们打开我们的经文，在路加福音第24章44到53节。 Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
耶稣对他们说：“这是我从前与你们同在的时候告诉你们的话说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且有人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起，直到万邦。你们就是这些话的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。 Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 我们的读经到此，凡听到而行道者，变为有福。哈利路亚。 Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Kita akan memberitakan kabar baik kepada orang lain dengan sukacita. 我们将要以欢乐的心传扬好信息给别人。 Adalah tema kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada pagi ini. 是今天早上耶稣基督升天节的主题。 Saya ingin menegaskan ulang lebih dahulu tentang makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. 首先，我要先强调关于耶稣基督升天节的意义。 Bahwa kenaikan itu merupakan momen dari puncak pelayanan Kristus di bumi yang menghasilkan pendamaian. 这个是导致在世界平安的最终最伟大的耶稣的创作。 Dan di momen itu menjadi saat di mana kemanusiaan Kristus diangkat kepada Allah Bapa, dimuliakan dan menjadi asuransi final dan buah sulung dari keselamatan kekal kita. 这个时刻是耶稣被升天的时候，是成为我们的保障，成为我们最首出的果子。 Dan tubuh Kristus sekarang tidak ada lagi di dalam ruang waktu. 基督的肢体并现在没有存在时间观念， Tapi sekarang dia menjadi milik anak Allah dan kekekalan. 它是属于神的，属于永恒性的。 Maka ketika kita mendengar istilah tubuh Kristus, 所以当我们听到这句话，基督的肢体， apalagi dikaitkan dengan gereja dan ekaristi, 甚至如果跟教会性的做个连贯， maka itu berarti adalah tubuh Kristus yang sifatnya spiritual ketimbang fisikal. 是表示基督的肢体是比较灵性的，比起肉体方面， Kita perlu hidup dengan roh 我们要以属灵生活， dan kita perlu terus didesak mengingat kembali karya Tuhan itu. 我们也要被逼迫着来纪念主的创作。 Dan berikutnya, kenaikan Kristus ke surga itu berarti Kristus memasuki jabatannya sebagai raja. 耶稣升天表示他开始他新的职位，就是一个王子。 Untuk memastikan mediasinya berhasil di dalam karya yang kelak dilanjutkan oleh Roh Kudus. 来确认他以下的圣工是由圣灵而继续做， Sehingga perolehan pendamaian Kristus yang historis itu menjadi dimungkinkan di dunia ini 所以在这个世界与基督的和平能够实现出来， melalui kerja kuasa Allah yaitu Roh Kudus. 透过上帝的作为就是圣灵。 Maka kenaikan menjadi transisi karya pendamaian Kristus kepada Roh Kudus di tengah umat pilihannya. 就是圣灵与基督的交接的时刻，交个棒子，就是当耶稣升天以后。 Sementara Pentakosta merupakan momentum bekerjanya Roh Kudus di antara umat pilihannya setelah kita menyampaikan kabar baik dengan sukacita. 而五旬节的时刻，就是人以喜乐的心传扬这个好信息的圣灵开始降临。 Jadi saya bisa katakan bahwa kenaikan Tuhan itu adalah puncaknya
karya Kristus di muka bumi. 所以我能够说，耶稣升天节那时候是耶稣在这个世界最主要的创作， Yaitu karya yang menyelamatkan saudara dan saya. 拯救你，拯救我。 Dan karya itu harus menuju sampai kepada kekekalan. 这个创作必须到永恒， Maka kita yang di bumi ini akan dipimpin sampai ke seluruh kebenaran. 所以我们属于这个世界的会被带领，直到我们面临这个真理。 Dan yang memimpin bukan lagi tubuh Kristus yang seperti 2000 tahun yang lalu. 带领的不是2000多年前的耶稣， Tapi tubuh Kristus dalam pemaknaan saudara dan saya sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. 但是你和我被拯救出来，从黑暗里面，直到我们可以能够见到这个光。 Orang-orang yang terikat di dalam satu perjamuan yang kudus, di mana engkau dan saya diingat bahwa perjalanan kita akan sampai pada kematian secara fisik dan kelak akan dipulihkan secara rohani. 在一个生产里面被困起的，被纪念的，我们必须有一天是肉体方面死亡，而以后我们的灵性会升到天上。 Berarti sekarang kita tahu apa yang menjadi intisari kabar baik itu. 所以我们知道这个好信息有什么重点。 Intisarinya sederhana, bahwa Yesus datang ke dunia untuk mati bagi Anda dan saya bagi pengampunan, dan bangkit untuk memberikan hidup yang baru kepada kita. 重点那么的简单，耶稣降到这个世上，而为我们牺牲，为我们死，为了赎罪。 Dan nanti bagaimana kita menghidupi kehidupan yang baru, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi Yesus Kristus yang kasat mata. 那我们怎么面对我们的道路？是不是耶稣基督所引导的，乃是圣灵导致我们？ Bagaimana kita bisa bertumbuh? 那我们能够成长怎么办？ Maka gereja yang tadi saya katakan sebagai tubuh Kristus bukan lagi yang kasat mata, tetapi yang tidak kasat mata melalui kehidupan saudara dan saya. 就是刚才教会性是能够看得见的，反正还有看不见的，是透过你和我的生命里面。 Kita harus memberitakan ulang kabar baik itu. 我们要重复去传这个好信息， Semata untuk saling menguatkan, 是要彼此坚强， saling menghibur, 彼此安慰， saling mendorong, 彼此推动， sehingga kabar baik itu didengar banyak orang. 好让这个好信息能够传到很多人来听。 Dan orang yang sudah mendengar kabar baik itu akan dijelaskan oleh Roh Kudus sehingga mereka pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 听好信息的人必须有圣灵帮助，让他们理解，到时候他们能够悔改，接受主救主。 Lalu bagaimana saudara dan saya menyuarakan kabar baik itu dengan sukacita? 啊，你和我要怎么样用一个喜乐的心去传扬这个好信息， Atau menyuarakan kabar baik dalam sukacita? 或者以快乐的心态去传扬？ Kita menjadi ingat saudara-saudara bahwa kabar baik itu memang mendatangkan sukacita. 好信息当然带来喜乐， Tetapi kita tidak boleh lupa itu semua dimulai dari penderitaan Kristus. 但是我们不能忘掉，这一切开始因为耶稣先受苦。 Dan Yesus mengatakan supaya engkau memberitakan kabar baik itu, 也就是说，好让你能够去传扬这个好信息， yaitu hidup baru yang penuh pertobatan dan pengampunan dosa. 充满饶恕罪的，充满一个新的一个新的生命。 Yesus mengatakan bahwa engkau adalah saksi dari semuanya itu. 也就是说，你们是这一切事情的见证。 Dan kelak Roh Kudus akan diberikan kepadamu. 将来圣灵必须赐给你们， Maka engkau dengan penuh kuasa dan dengan sukacita menyampaikan kabar baik itu. 充满权力、充满喜乐的心去传扬这个好信 Saya 息。 ingin menambahkan sedikit tentang Betania, 我要加上一点点关于这个伯大尼， supaya kita punya greget untuk menyampaikan kabar baik itu dengan sukacita. 让我们更有这个精神来去传扬这个好福音。 Betania diartikan dengan rumah penderitaan. 伯大尼的意思是有做个连贯，是一个受苦之家。 Tapi juga Betania menjadi rumah kurma atau rumah orang berdiskusi 还是变成一个商量的一个家， atau bercengkerama. 或许是来一个对谈话的家。 Misalnya Betania sesudah Yesus menyucikan bait Allah 伯大尼当耶稣给这个教会给他圣洁以后， dan dia mengatakan bahwa rumah doa menjadi sarang penyamun. 他说这个祷告之屋变成一个不良的人的一个居所， Dia mengingatkan tentang gerejanya. 他来去提醒管理他的圣殿， Seharusnya menjadi rumah doa, sekarang menjadi sarang penyamun. 变成一个祷告的地方，变成一个是这样不良做交易的地方。 Dia menegurnya. 他去劝告，
Sesudah selesai, dia bermalam di Betania. 完毕以后，他就居留在伯大尼。 Jadi ingat Betania, ingat tentang rumah Allah yang disucikan Kristus. 所以听到伯大尼，就纪念到耶稣基督怎么把他的圣殿给弄圣洁起来 Itu。harusnya mendatangkan sukacita buat saudara dan saya. 这应该带来喜乐给你给我， Karena rumah Tuhan tidak lagi disalahgunakan. 因为主的圣殿没有再被冒用。 Betania yang kedua. 第二的伯大尼， Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Yesus Kristus yang dibaptis itu kelak akan membaptis yang menerima dia dengan Roh Kudus. 是洗约翰亲自看见他被洗礼，他会看见他将来是最伟大的，将给他受洗。 Peristiwa itu di Betania. 这个事件就是在伯大尼， Jadi dengan kata lain, dia yang akan membaptis saudara dan saya atau menganugerahkan Roh Kudus kepada setiap kita, 就是他必定给我们洗礼的，必定赐给我们圣灵的。 itu dimulai dari mempercayai dia yang sudah naik ke surga, yang kelak akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. 再来开始来对他有信靠，他必须从天上赐圣灵给我们。 Itu pengertian Betania kedua. 这个是第二点关于伯大 Dan 尼。 pengertian Betania ketiga, 第三点， saudara tidak lupa tentang Lazarus. 不要忘记关于拉撒路， Dia sudah mati 4 hari. 他已经4天过世， Tidak mungkin ada kebangkitan. 不可能会有复活。 Tapi Yesus bilang, lebih baik aku tidak hadir waktu itu supaya engkau belajar percaya kepadaku. 可是耶稣说：“我宁愿那时候我没有来，让你们可以向我学习。 Maka di Betania dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. ”所以他在伯大尼那边说：“我就是生命，我就是复活。 Barang siapa percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati, dia akan hidup. 凡信靠我的，虽然他已经死了，他必须活着。” Mengingat Betania adalah mengingat sebuah pengharapan akan kebangkitan. 纪念伯大尼，也纪念关于这个盼望。 Betania yang berikutnya 下一个的伯大尼， adalah Yesus diurapi oleh Maria di Betania. 耶稣被玛利亚告没，也是在伯大尼。 Murid-murid menegur Maria membuang uang sia-sia. 他门徒劝了玛利亚：“你浪费钱。” Tapi Yesus mengatakan, biarkanlah, karena setiap Injil ini diberitakan, maka apa yang diperbuat perempuan itu akan selalu menjadi peringatan. 可是耶稣说：“让他做，因为有圣经记载的，凡他所做的，必须被留念下来。” Jadi berita pengurapan Yesus Kristus itu sekaligus menjadi penghiburan bagi orang yang berkorban atas nama Kristus. 被耶稣被告没的，也成为那些对于以奉靠主基督生命的，被他们给他们的安慰。 Dan Betania yang terakhir tadi dikatakan ketika Yesus memberkati mereka, maka Yesus terangkat. Dan dalam bacaan nas tadi, para malaikat mengatakan, mengapa engkau menatap ke langit? 耶稣最后就是在那边给门徒们祝福，然后他升天，有记载。天使问：“你们为什么定睛望天？” Dia yang terangkat ke surga akan turun kembali ke bumi. 他怎么样升天，他也会怎么样下来。 Jadi Betania sebenarnya adalah rumah yang menyenangkan. 所以伯大尼其实是一个非常喜乐的一个家。 Di satu sisi menjadi tempat bercengkrama dan menikmati buah kurma. 一个方面，它是属于我们能够聊天、去玩耍的一个地方。 Tapi di sisi lain tentang perjalanan kehidupan melalui penderitaan yang berujung kematian tidaklah menjadi sia-sia. 但是在另外一个方面，他怎么样面对死亡，他所有的牺牲没有变得突然。 Karena melalui perkataan Yesus itulah engkau dan saya ada seperti murid-murid bersukacita. 耶稣说过：“你和我都存在，好让他们能够得到喜乐。” Dikatakan di ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 在52节开始，他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。 Inilah sukacita yang berkait dengan Betania. 这就是关于伯大尼有连关的喜 Karena 乐 di。situ diceritakan tentang bait Allah atau gerejanya. 在那边被述说关于他的教会、他的圣殿， Di situ juga diceritakan tentang Dia yang akan mengurapi kita dengan Roh-Nya yang kudus. 被述说他与他的圣灵必须赐福给我们， Bahkan memberikan kebangkitan kalaupun kita harus mati. 甚至如果我们必须要死的，他会赐给我们复活。
Dan dia memang yang mati sebagai yang diurapi. 他是被告没的，而被代罪死亡的。 Dia sudah selesai sebagai imam. 他变为大祭司的工作已经完成了， Dan sekarang dia akan menjabat sebagai raja. 他现在要当一个王， Dia memberikan kuasa supaya kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem. 他给我们权利，让我们从耶路撒冷做起他的见证， Untuk mengatakan firman Allah yang isinya adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. 能够传扬主的话，里面都是关于悔改，关于这个复活， Sebagai puncak pelayanan dari Yesus yang menderita dan mati. 是关于耶稣最顶级的这个圣功，就是为罪代死而 Yang 复 pada 活， akhirnya bangkit dan sekarang dimuliakan naik ke sorga. 还能够复活，而现在升天。 Biarlah saudara-saudara boleh memegang kembali ingatan tentang makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. 让我们能够紧紧的握住关于耶稣升天的真正的意义。 Meski karya dia sudah genap di muka bumi, 虽然他在这个世界上所做的圣功已经 akan 完整了， dilanjutkan oleh Roh Kudus sampai dia datang kembali. 而有圣灵代替他继续他的圣功，直到他第二次来临。 Itulah sukacita kita. 这就是我们的欢喜。 Meskipun hari ini barangkali kita berduka. 虽然我们今天有的悲哀， Ada satu bagian sabda yang mengatakan bahwa penderitaan atau kesedihan kita hari ini tidak sebanding dengan kesukacitaan di masa depan. 有的经文记载，我们今天所受的苦难，不能跟我们以后所面对的欢喜来相比。 Biarlah kita terus hidup di dalamnya. 让我们不断的活在它里面。 Kiranya Tuhan menolong saudara. 愿神帮助我们。 Mari kita masuk dalam saat hening. 我们来做个敬祷。 Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Menaikkan beberapa doa syafaat kita. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman selaku utusan Kristus di bumi ini, menyuarakan kebenaran yang terangkum di dalam Injil selaku kabar baik, supaya banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Pada pagi ini Tuhan, biarlah Engkau juga melindungi kami untuk tetap memiliki hati yang menanti datangnya roh kebenaran, roh penghibur, sehingga kami boleh siap sedia menjadi utusan Kristus, siap sedia dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang suka menyenangkan hati-Mu dengan mengupayakan kebaikan dan kemurahan bagi sesama. Jagailah batin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Biarlah Tuhan jamah Bapak Harto Tesubandio. Biarlah Tuhan juga tolong Ibu Mary Lesmana yang beberapa hari sudah kembali ke rumah. Biarlah dia juga boleh mendapatkan kesehatan dan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni Liu. Kiranya Tuhan jamah dia. Begitu juga Ibu Berta. Kami berdoa juga untuk Ibu Melani, untuk Bapak Irawan Sandi, Bapak Haryono. Begitu juga kepada Ibu Lingga, Ibu Sunarti, Pekmu, Ibu Tini Linda. Biarlah Engkau juga menyertai mereka.
Ibu Lanling, Engkau jamah mereka. Ibu Cui Xiang, biarlah Engkau tolong di dalam masa lansianya. Dan kiranya Engkau berkenan menolong mereka semua. Tuhan yang baik, kiranya Tuhan juga memberi kami hikmat untuk bisa menggembalakan kawanan domba yang dipercayakan di GKI Agape, baik di Jemaat Kelapa Gading maupun di pos kami di Villa Melati Mas. Sertai setiap orang yang berbagian dan juga majelis jemaat yang terlantik dan berkarya selama 3 tahun ke depan. Kiranya Engkau memberikan hormat dan takut kepadamu di dalam menjalankan kepemimpinan yang boleh menyiapkan kawanan domba untuk menjadi alat berkat memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami. Kiranya Tuhan jamah dan menolong mereka semua, memberikan hikmat supaya penanganan COVID-19 boleh tuntas, dan juga urusan-urusan ekonomi yang terganggu mungkin hampir 1 kuartal ini biarlah boleh dipulihkan. Dan masih ada waktu yang mungkin ada bentangan yang kami tidak faham, sehingga barangkali kami akan menuntaskan seluruh filterisasi kami ini sampai akhir tahun. Kiranya Tuhan menolong sehingga negeri kami ini juga boleh dijaga Tuhan dengan keamanan dan menyertai kami sehingga tidak mengizinkan kuasa gelap untuk coba bermain-main, karena Engkau sudah memenangkan pertandingan. Bahkan Engkau memenangkan kami untuk dimerdekakan dari kuasa dosa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang yang memuliakan-Mu. Sertai kami sekalian ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan permohonan kami ini, dan Engkau menjamah setiap elit-elit politik kami, supaya mereka juga sehati sepikir untuk peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang besar ini. Kiranya Engkau berkenan mendengar syafaat yang jauh dari sempurna, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-47 ayat 6-7. Demikian bunyinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya dengan cara mentransfer persembahan ke rekening yang tertera dalam layar. Mari kita angkat lagu dari KPPK nomor 141 sebagai lagu pengantar persembahan kita. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Bentuklah dan pakai aku, Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Kita naikkan sekali lagi. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Bentuklah dan pakai aku, Roh
kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sampai pada saat hari ini. Kasih-Mu senantiasa tiada berkesudahan atas hidup kami, Tuhan. Engkau melindungi, menjagai kami, memberikan sukacita dalam diri kami dan juga keluarga kami, dan juga setiap jemaat yang ada di gereja kami ini. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan kami yang sebenarnya juga merupakan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di atas semua itu Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan diri kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Persembahan yang menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah saudara kami, masyarakat kami. Demikian Tuhan, kami naikkan doa ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara sekalian, marilah kita naikkan lagu pengutusan dari KPPK nomor 361, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafiri kan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya, damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertahta di sorga. Baik saudara, kita akan berpisah di akhir ibadah ini. Biarlah engkau boleh menjadi saksi Kristus yang baik, menyuarakan kabar baik itu dengan sukacita. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今直到永远。Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara sekalian, ibadah telah usai. Tuhan Yesus memberkati.